Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai teori konsumsi Islam, kepuasan dan rasionalitas konsumen muslim, dan peningkatan utilitas. Sebelumnya, perkenalkan 510069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agung Santosa. Nomor NIM 20205100074. Saya Solihatul Lailin, NIM 20205100082. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Linda Nur Afifah, NIM 20205100096. A. Konsumsi menurut Islam. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tetapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah-kaidah pedoman syariat Islamiyah. Salah satu upaya untuk menjamin keadilan sumber daya distribusi adalah mengatur bagaimana pola konsumsi sesuai dengan syariat Islamiyah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. B. Prinsip konsumsi dalam Islam. Islam berpandangan bahwa hal terpenting yang harus dicapai dalam aktivitas konsumsi adalah maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material yang luar biasa sekarang ini, untuk mengurangi energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya. Perkembangan batiniah yang bukan perluasan lahiriah telah dijadikan cita-cita tertinggi manusia dalam hidup. Tetapi semangat modern dunia barat sekalipun tidak merendahkan nilai kebutuhan akan kesempurnaan batin, namun rupanya mengalihkan tekanan ke arah perbaikan kondisi-kondisi kehidupan materi. Ekonomi Islam. Konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip dasar. 1. Semangat keadilan. Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. 2. Prinsip kebersihan. Syarat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. 3. Prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman tidak boleh berlebihan. 4. Prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam tidak kepuasan budaya maupun dosa ketika kepuasan konsumen muslim yang halal. Menurut Islam, dalam memilih kebutuhannya cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah. Prinsip maksimum. Peningkatan cenderung memilih ditentukan oleh kebutuhan dan keinginan. Bila yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan akan menghasilkan manfaat dan kepuasan. Terima kasih. Namun jika memilih barang yang didasarkan atas kebutuhan semata tanpa keinginan akan mendapatkan manfaat saja. Sedangkan kandungan masalah adalah manfaat dan berkah. Kecenderungan tersebut juga dipengaruhi oleh informasi dari Allah dan keyakinan dan pembalasan akhirat. Begitu juga keyakinan bahwa semua yang dapat dari Allah adalah sempurna akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi. Dan dalam manfaat, barangnya konsumen tidak hanya dibatasi oleh anggarannya, tetapi pertimbangan kehalalan dan kepentingan orang lain ikut membatasinya.
D. Rasionalitas konsumen muslim. Seorang konsumen dikatakan rasional apabila yang bersangkutan berusaha memaksimalkan fungsi utilitasnya yang ditentukan oleh banyaknya barang tahan lama yang dikuasai pada tingkat pendapatan tertentu. Seorang konsumen yang mempertimbangkan dengan matang, maka ia akan melakukan utilitas secara maksimal yang akan memberikan kepuasan secara maksimal pula. Sebagai seorang konsumen muslim, kita hendaknya lebih menghargai sumber daya yang telah difasilitasi oleh Allah dengan memaksimalkan mungkin, tidak mengeksploitasinya secara berlebihan. Fungsi tujuan konsumen muslim rasional mencapai maksimum tidak hanya dengan mengkonsumsi sejumlah barang dan menguasai sejumlah barang tahan lama, melainkan juga bahkan lebih diharapkan membelanjakan pendapatannya untuk amalan soleh sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi dan peningkatan utilitas penerapan ilmu ekonomi. Tingkat kepuasan digambarkan oleh kurva indifference curve. Dalam fungsi utilitas yang biasa digambarkan adalah utility function antara dua barang atau jasa yang diminati oleh konsumen. Dalam membangun teori utility function digunakan 3 aksioma pilihan rasional. 1. Completeness, lengkap. Dalam aksioma ini dijelaskan bahwa setiap individu akan menentukan sebuah keadaan yang lebih diminatinya di antara kedua keadaan. 2. Transitivity atau konsisten. Aksioma ini mengatakan bahwa apabila seorang individu mengatakan A lebih diminati daripada B dan B lebih diminati daripada C, maka ia pasti akan mengatakan bahwa A lebih diminati daripada C. 3. Continuity atau berkelanjutan. Aksioma ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan A lebih diminati daripada B, maka keadaan yang mendekati A pasti juga lebih diminati daripada B.